Nusa Lembongan memiliki pantai yang indah dan juga unik. Di balik pulau yang indah dan unik ini terdapat suatu kisah tentang bagaimana terbentuknya pulau ini. Kisah terbentuknya Nusa Lembongan, kisah ini berpusat pada seorang pemuda yang bernama I Renggan. Beliau merupakan anak dari Aji Dalem Sawangan dan cucu dari seorang pandita bernama Dukuh Jumpungan. Dukuh Jumpungan adalah seorang ahli di bidang kemaritiman, aristek dan ia juga terkenal dengan kesaktiannya. Dewa Siwa turun ke bumi di sebuah dataran tinggi di Nusa Penida. Tempat tersebut bernama Puncak Mundi. Beliau menjelma menjadi seorang laki-laki yang merupakan seorang pandita yang bernama Dukuh Jumpungan. Sedangkan saktinya yaitu Dewi Uma menjadi seorang perempuan bernama Nipuri yang akhirnya menjadi istrinya. Dukuh Jumpungan yang seorang pandita dengan kesaktiannya yang mandraguna dan dengan kekuatan ajnana atau rohaninya, beliau menciptakan sebuah perahu besar. Dukuh Jumpungan berpikir Pulau Nusa Penida dikelilingi oleh lautan yang luas sehingga memerlukan armada seperti sebuah kapal untuk mengarungi lautan. Maka terciptalah sebuah kapal besar yang sangat indah. Kapal tersebut diturunkan dari Puncak Mundi dibawa ke arah utara menuju lautan, melalui Tukat Bodong. Perahu tersebut digunakan berlayar menikmati keindahan alam bersama istrinya. Beliau pun memiliki seorang anak bernama Dalem Sawang. Dalem Sawang memiliki dua orang putra yaitu I Renggan dan I Renggin, yang juga merupakan cucu dari Dukuh Jumpungan. Semua kesaktian Dukuh Jumpungan diwariskan kepada salah satu cucunya yaitu I Renggan, yang memang juga sangat gemar bertapa. I Renggan juga suka berlayar, mengarungi samudera sama seperti kakeknya. Dengan kesaktiannya I Renggan mampu menciptakan senjata seperti tombak, keris dan senjata lainnya, yang kemampuannya menyamai kakeknya yang sakti dan tak tertandingi. I Renggan juga merupakan nahoda dari perahu yang dibuat oleh Dalem Jumpungan. Dengan kesaktiannya, I Renggan mampu mengubah daratan menjadi lautan dengan menggunakan perahu yang dinahodainya. Kesaktian perahu buatan kakeknya beserta kesaktian yang dimilikinya, semua yang dilewati dengan perahu yang dinahodainya akan hancur dan hilang tanpa bekas. Maka muncullah sebuah niatan dari I Renggan untuk menabrak Pulau Nusa Penida. Sebelum ia melaksanakan rencananya, I Renggan melakukan yoga samadhi untuk memohon doa restu kepada kakeknya I Dukuh Jumpungan. Dan akhirnya niatnya tersebut diberikan izin restu oleh Dukuh Jumpungan. Tempat turunnya beliau memberi restu kepada cucunya. Sekarang berdiri sebuah pura bernama Pura Penida. Setelah mendapatkan restu, maka I Renggan bersama anak buahnya, menabrakkan perahunya ke Pulau Nusa dan membelah Pulau Nusa menjadi dua bagian. Karena terbelahnya Pulau Nusa terbentuklah aliran air laut atau loloan yang memisahkan kedua bagian dari Pulau Nusa dan loloan tersebut akhirnya diberi nama Loloan Nusa Penida dan pulau yang terbelah tersebut bernama Pulau Nusa Gede dan Nusa Cenik. Dengan keberhasilan tersebut I Renggan pun menjadi bangga dan merayakan keberhasilannya dengan pesta pora dalam perahu dan mengarungi lautan bersama anak buahnya. I Renggan terus berlayar mengarungi lautan, dan pada akhirnya sampai di perairan Padang Bay. Disinilah muncul keinginan I Renggan untuk menabrakkan perahunya ke Pulau Bali menuju utara untuk membelah Gunung Agung. Mengawali keinginannya, I Renggan mulai membuat geger rakyat Pulau Dewata Bali, dari Padang Bay, membuat gerubuk, wabah penyakit, yang menyerang rakyat Bali dan membuat rakyat di Pulau Bali ketakutan. Apalagi I Renggan mulai bersamadi menunjukkan kekuatan rohaninya dengan mengerahkan kutu terbang sejenis serangga atau hama yang dapat menyerang tanaman yang ada di Pulau Bali. Rakyat Bali pun merasa panik dan ketakutan. Mengetahui hal tersebut, penguasa Bali yang berstana di Gunung Agung yaitu I Dahyang Toh Langkir yang merupakan penjelmaan Dewa Wisnu, membalas serangan yang dilakukan I Renggan dengan menciptakan api dan membakar kutu terbang, hama tanaman, yang dikerahkan I Renggan. Semua kutu tersebut terbakar menjadi abu, saking banyaknya serangga yang terbakar menjadi abu dan membentuk sebuah bukit. I Renggan tak menyerah begitu saja, dengan kesaktiannya ia pun membuat gempa besar dan bersiap untuk menabrak Gunung Agung dari Padang Bay, Karangasem. I Dahyang Toh Langkir menjadi marah besar kemudian mengutuk I Renggan agar perahunya hanyut dan tenggelam. Maka terciptalah angin ribut membuat perahu yang dikendalikan I Renggan terombang-ambing di tengah laut dan tidak terkendali. Sehingga sampai akhirnya terdamparlah perahu tersebut di Nusa Cenik, bagian belakang perahu tersebut tenggelam, sedangkan layarnya terseret angin ke arah barat, dan kemudian rebahan kapal atau perahu tersebut menimpa Nusa Cenik sehingga terbelah dua. Belahan tersebut dipisahkan oleh laut, maka dari pecahan Nusa Cenik terbentuklah dua buah pulau yaitu Nusa Ceningan terletak bagian selatan dan Nusa Lembongan sebelah utaranya. Setelah perahunya terdampar dan rusak, I Renggan sendiri menetap dan bertapa di Nusa Ceningan yang berlokasi di Bakung, sehingga sekarang di kawasan ini terdapat sebuah pura yang bernama Pura Bakung. Karena ketekunannya, I Renggan pun moksa di sini. Dan Pura Bakung sampai saat ini dijadikan tempat stana dari I Renggan dengan gelar Ratu Gede Ngerurah.